Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Husin, Ibu-ibu, saudara-saudari, para jemaah masjid Rahmah dan Jalan. Alhamdulillah kita sudah bisa sampai ke pengajian yang kedua hari ini dari Husin. Setiap Rabu, pekan 1, pekan 3, dan pekan 5. Kalau ada pekan 5 setiap pekan kaji, dan kita akan mengaji tafsir dari juz 30. Dan untuk edisi yang pertama kita memang meminta kemarin surat Al-Alaq, yaitu Iqra, supaya kita dapat cerita prolog dari Ustaz tentang turunnya Al-Quran. Dan itu ternyata saya sampaikan pada edisi yang pertama kemarin baru sampai di surat 1 sampai dengan 5, ayat 1 sampai 5. Dan bahan dari Ustaz sudah kami edarkan kepada Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa sama-sama diskusi Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz bisa dengan segala kerawanan kami persilakan Ustaz untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sering mendengar ucapan klasik yang senantiasa dilontarkan seseorang, yakni sibuk. Pasti kenal ya. Sibuk dalam Quran lazim disebut dengan ungkapan syughul. Mungkin yang biasa tilawah Yasin akan kenal kalimat fi syughulin fakihun. Nah, sibuk ini dalam surat Al-Fat itu dimunculkan terkait dengan sekelompok orang Arab Badui yang enggan thalabul ilmi, enggan berjuang, lantaran syaghalatna amwaluna wa ahluna, karena kami disibukkan oleh harta dan keluarga. Nanti kesibukan itu akan tidak kita butuhkan manakala rohani kita sudah mulai mendekat dengan Allah. Maka ayat tadi surat At-Tur ya kalau nggak salah, At-Tur 16. Allah bertanya kepada kita di situ, alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah ada waktu? Itu kira-kira. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belumkah ada waktu untuk orang yang beriman? Jadi kalau dikatakan sibuk, sempatkan. Tidak bisa sepekan sekali, 2 pekan sekali, sebulan sekali, harus ada, gitu kira-kira. Apa yang mesti kita lakukan? An takhsha'a qulubuhum. Untuk dengan hati yang khusyuk, khudu,
totalitas di sana, hudurul qalb, melakukan dua hal. Satu, li zikrillah. Yang kedua, manazala minal haq, mempelajari, mendalami apa yang Allah turunkan. Berarti Al-Quran. Karena itu dalam Quran, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, sholat dan Quran. Harusnya bersatu. Nah, kita lanjutkan kajian tentang Al-Quran. Surat Al-Alaq kali ini ayat kedua. Para Bapak. Khalaqal insana min alaq. Khalaqo dialah yang telah menciptakan al-insana manusia min alaq dari segumpal darah. Apa pengertiannya? Kita coba bongkar sambil melihat ayat-ayat lain yang relevan, yang punya interrelasi. Baik, seperti biasa kita coba dekati dulu dengan i'rab namanya, Pak ya. Kata ayat kedua ini berarti ada 4. Ada khalaqo, ada al-insan, ada min, ada alaqin. Khalaqo namanya fi'il, kata kerja, verb, verbal. Al-insan adalah isim, kata benda, noun. Sementara alif lam itu artikel. Mungkin dalam bahasa Inggris searti dengan the. Karena ada kata insanan. Kaidahnya adalah kalau sebuah kata sudah mendapatkan alif lam, tidak boleh tanwin. Jadi semacam khalaqon nasan itu salah. Karena sudah mendapatkan alif lam. Sehingga tanwin harus dibuang. Nah, nanti hubungannya antara apa pakai alif maknanya, apa tidak pakai alif. Biasanya antara menggunakan alif dan tidak menggunakan alif, titik tekannya biasanya beda. Semacam alhamdulillahi rabbil alamin, berbeda dengan hamdan lillahi rabbil alamin. Mungkin secara bahasa terjemahnya sama, pujian milik Allah. Tapi orangnya akan berubah. Begitu dalam Quran banyak sekali yang seperti itu ya. don't speaking aja. Min adalah huruf jar. Bisa menggambarkan pengertian tabdi' alias tab'id, tab'id alias maknanya sebagian, bisa menunjukkan makna asal. Contoh makna min yang berarti sebagian, separuh, setengah, atau di antara. Misalnya, wa minan nasi. Dan di antara, bukan dan dari manusia. Itu min. Alakin itu isim, karena bertanda tanwin. Asalnya alaqah, yang berarti bisa mengikat, menggantung, ya, bisa menggantung, bisa menempelkan. Nah, dari sisi posisi di sini, para Bapak ya, khalaqa sudah dibahas pada ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini ada pengulangan. Nanti kita lihat apa itu pengulangan. Pengulangan lazim disebut tikrar. Mengulang itu artinya tikrar. Karrota, karroh, ya, mengulang-ulang. Bagaimana metode pengulangan? Nanti kita lihat. Jadi khalaqa, dia telah menciptakan. Di dalam kata khalaqa itu ada ganti huwa yang disembunyikan, menunjuk pada Allah. Jadi kalau lengkapnya huwallazi khalaqal insana min 'alaq. Tetapi Allah menyembunyikan itu untuk pemadatan kata tanpa mengurangi makna. Ya. Mustatir namanya disembunyikan. Al-insan itu maf'ul bi alias objek yang diciptakan. Nanti kita lihat apa bedanya dengan nas. Sebab setahu saya Al-Quran mungkin menggunakan sebutan manusia setidaknya 4, Pak ya. Basyarun, insanun, nasun,
Ibnu Adam atau Bani Adam. Itu manusia menunjuk. Al-Bashar kalau pakai alif lam ya, Al-Bashar. An-Nas kalau pakai alif lam. Al-Insan kalau pakai alif lam. Apa perbedaan itu? Kita lihat nanti. Kembali, jadi al-insan adalah objek yang diciptakan. Mungkin pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Huwa. Siapa yang diciptakan? Al-insan. Dari mana bahan baku penciptaan manusia? Min alaq. Di dalam Quran ada istilah lain asal usulnya yang konon membuat seorang ilmuwan dari Jerman bertanya-tanya, Quran itu tidak konsisten, kata dia kira-kira gitu ya, tidak konsisten karena satu ayat menyebut manusia diciptakan dari alaq, di ayat lain menyebutkan manusia diciptakan dari turab, tanah, di ayat lain lagi manusia diciptakan dari air. Yang benar yang mana? Kira-kira gitu. Nah, namanya juga ilmuwan ya. Dengan sense of knowledge-nya dilakukan riset begitu rupa, singkatnya dia menemukan ternyata dalam tubuh manusia ada unsur tanah, ada unsur darah, ada unsur air. Dia mengatakan itu benar. Termasuk nanti saya paparkan seorang embriolog namanya Kate L. Moore yang akhirnya syahadat setelah melihat surat Al-Mu'minun. Hubungannya dengan apa? Dengan Al-Alaq kita lihat nanti. Kembali ke Al-Insan. Nah, pertanyaannya, mengapa ayat ini tidak khalaqal insana min 'alaqah? Bukankah alaq dengan alaqah sama? Itu erat hubungannya dengan uslub, dengan gaya bahasa. Al-Quran bukan susastra, tetapi gayanya melebihi gaya bahasa sastra. Mungkin kalau kita membaca sirah, ya, akan banyak diungkap mengenai ketakjuban tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, ahli syair, tapi terperanjat, kaget luar biasa ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Quran. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang takluk dengan stop. Contoh, Utbah bin Rabi'ah menantang Walid bin Mughirah, mungkin ya, menantang Rasulullah SAW debat terbuka. Kira-kira gitu, Pak. Debat terbuka. Rasulullah SAW dengan kalem, dengan cool and calm gitu melayani. Siapa dulu yang bicara? Aku, silahkan. Ini mirip dengan peristiwa bagaimana kontestasi Musa dengan Fir'aun dan para penyihir. Ketika Musa bertanya, siapa dulu yang melempar? Kami. Oh, silakan. Gitu. Akhirnya Musa mempersilahkan. Begitu pula Rasul. Oh, silakan. Nyerocos terus Walid bin Mughirah seolah-olah ingin menaklukkan Rasulullah SAW dengan gaya syairnya yang luar biasa. Ketika tanya, sudah selesai? Belum. Oh, silakan teruskan. Ketika selesai, beliau bertanya, boleh saya bicara? Silakan. Cukup dengan iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'us. Stop. Pergi aja. Layar dia. Ditanya oleh teman-temannya, kalian nggak akan bisa mengalahkan Muhammad. Saya tidak tahu belajar dari mana dia. Kata-kata yang keluar itu luar biasa. Gak pernah kenal istilah-istilahnya. Tapi bahasanya bahasa kita, Arab kan Pak? Kontennya, struktur kalimatnya. Belajar di mana itu kuliahnya? Takluk dia Pak. Tapi karena masih ada kesombongan, tidak bisa nerima kebenaran itu. Sampai matinya. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu luar biasa. Pembela Islam. Tapi bapaknya sebaliknya. Di sini Pak. Kalau kita menukik lagi nanti. Kalau sudah juz amma, juz 30-nya. Memasukinya surat lain. Apalagi bisa bicara tentang kiamat, tentang neraka. Mungkin kita bisa nangis. Dalam arti ya Allah begini dengan neraka.
Itu kalau yakin ya, kalau iman. Masalahnya mendekati Quran harus membuang skeptis lah. Agnostik, skeptis itu dibuang. Tapi kalau agnostik, skeptis masih bercokol dalam hati, percayalah sulit menikmati Quran. Sulit menemukan rusdan gitu. Menemukan kebenaran. Ketika Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel, adakah orang yang lebih pandai daripada Anda, Musa? Lah, nggak ada. Allah menegur, qala bala, ada, kamu nggak tahu. Khidir namanya. Nah, di situ ketika merasa malu, ya Allah, tunjukkan padaku di mana hambamu yang soleh itu. Beritahu dadanya. Singkatnya ketemu dengan Khidir, lalu, wahai saudaraku, an attabi'u, boleh nggak saya ikut jadi murid? Antu'allimani, supaya engkau ulim rusdan, engkau mengajariku rusdan, kebenaran. Mungkin akan lebih jauh nanti di ayat yang alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita akan ungkap di sana ya. Yang ingin saya garis bawahi kembali lagi bahwa kalau ingin kita mendekati Quran, maka buanglah skeptis, agnostik. Insya Allah akan menemukan. Tapi kalau itu bersokol, percayalah. Karena Quran itu sasarannya hati. Inna alaika ala qalbika. Inna anzalnahu ala qalbika biizni. Hati yang disasar. Baik, kembali ke yang tadi. Uslubul Quran. Jadi kenapa bukan min alaqoh? Karena uslubnya supaya sama dengan yang di atas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Gitu kan? Kalau misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Enggak nyaman. Al-Fatihah pun demikian, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terbayang kalau di ayat kelima, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak. Gimana, Pak? Loh, kok begitu? Enggak. Konsisten? Tidak. Tapi justru inkonsistensi Quran itulah konsistensinya. Jadi diubah, bukan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyak, enggak. Padahal di ayat lain menggunakan kalimat itu. Contoh lain banyak, Pak, di surat juz At-Takwir misalnya. Wa idza suyiratil jibal, di ayat yang satu. Di ayat yang lain, wa idzal jibalu suyirat. Apa beda maknanya? Enggak. Penekanannya berbeda. Itulah uslub, Pak. Jadi subhanallah. Kalau sudah masuk Quran, nikmat ya. Jadi yang satu ayat mengatakan wa iza suyiratil jibal, apabila gunung digerakkan. Wa idzal jibalu suyirat. Kan sama sebetulnya, Pak. Baik, itulah uslub namanya. Jadi min ala. Nah, lanjutkan. Di sini kenapa di ayat kedua ini tidak pakai alladzi khalaqal insana min 'alaq? Kemarin sudah disinggung, yakni untuk penekanan yang istimewa. Padahal di surat lain, di ayat lain, kadang-kadang kata tertentu yang masih bersifat mujmal, general atau global, nanti di breakdown, dirinci lewat penggunaan kata penghubung. Alladzi. Coba kita, makanya di sini saya kutip pandangan Umar bin Ali Ad-Dimashqi, kitabnya Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Kata khalaq pada ayat kedua yang sekarang berfungsi sebagai penafsir, penjelas atau memberikan rincian pada khalaq yang pertama. Sebabnya maf'ul tidak disebutkan. Jadi kalimat khalaqal insan adalah takhsisu lahu bidzikri, pengkhususan. Tadi kan
Dialah yang menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia. Jadi kalau ayat pertama kan menciptakan, nggak jelas kan Pak? Menciptakan apa? Dijelaskan oleh ayat 2. Itu kira-kira ya. Uniknya tadi kata ini tidak diawali oleh alladzi. Coba kita bandingkan dengan ayat lain. Surat Al-Mu'minun misalnya. Qad aflahal mu'minun alladzina. Nah, alladzina itu kalau secara teoretis namanya isim mausul kan untuk jamak muzakkar. Tetapi digambarkannya jadi fungsinya apa? Menerangkan sebelumnya. Begitu pula yang terkenal Al-Baqarah ayat awal-awal apa ya? 1 sampai 5 kan ya. Hudal lil muttaqin. Kalau ditanya man humul muttaqin? Alladzina kira-kira gitu. Ada juga hadis lain mengatakan begini. Sabaqal mufarridun, pasti berjaya, berhasil, menang orang-orang yang mufarridun. Para sahabat juga tidak tahu apa itu mufarridun. Maka ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, man humul mufarridun? Siapa itu mufarridun? Beliau baru mendefinisikan alladzina zakirinallaha katsiran wazakirat. Jadi tetap rincian tadi. Sekali lagi, ayat 2 tidak menggunakan alladzi, menegaskan, menggunakan kata yang lebih kokoh. Baik, sekarang kita masuk kalimat berikutnya. Khalaqa. Mungkin secara makna sudah dibahas kemarin ya. Pengertiannya sekedar tambahan saja. Nah, kata yang senada dengan kata khalaqa adalah robba. Tetapi setahu saya, muatan kata robba jauh lebih luas daripada kata khalaqa. Dengan kata lain, kata khalaqa bagian dari kata robba. Sebab robba itu bisa mencipta, sebagaimana kata khalaqa. Bisa menumbuh kembangkan, bisa meningkatkan, bisa zada menambah, bisa memelihara, dabaro, bisa tadi memperbaiki, solah. Jadi robba. Maka mengapa Al-Fatihah tidak menggunakan Alhamdulillahi khaliqul alamin gitu kan? Tapi Robbi, karena di dalam kata Robbi ada unsur khaliq. Di dalam kata Robbi ada unsur salih dan seterusnya. Itu keindahan bahasanya kira-kira gitu ya. Sehingga yang namanya Robbi ada unsur merawat juga. Baik, di balik kalimat khalaqal insan termaktub makna bahwa Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya pasti berbeda dengan dirinya. Saya kira logis ya, akal kita pasti menerima bahwa antara khalik dan makhluk tak mungkin sama. Makanya Allah menyebut dirinya laisa kamitsli syai', atau dalam teologi Asy'ariyah lazim disebut mukhalafatu lil hawaditsi. Ya, itu konsep teologi Asy'ariyah terlepas dari persoalan kritik ya. Atau kalimat al-ikhlas juga menunjukkan itu, lam yakul lahu kufuwan ahad. Para Bapak dan hadirin rahimakumullah, tetapi kata Rabbu di dalam Quran, hati-hati ketika kita membaca itu, karena tidak semua kata Rabbu menunjuk pada Tuhan, pada Allah. Ada Rabb yang menunjuk pada majikan. Nah, Rabb itu bisa berarti Tuhan. Tuhan. Mungkin orang Nasrani juga yang betul Tuhan apa Tuhan gitu. Kalau salah saya ikuti kajian Kristologi, sebetulnya Yesus bukan Tuhan tapi Tuan. Yang benar Tuan itu menggambarkan Sayyid. Semacam Sayyid. Rasulullah SAW disebut nggak Sayyid, Pak? Sayyid. Jadi sebetulnya kata para Kristolog ya, bukan Tuhan, mungkin mereka salah baca. Harusnya Tuan itu sama dengan Sayyidi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama begitu gitu maknanya. Jadi salah kata mereka ya. Oke, nah Tuhan ada di dalam Quran, misalnya kisah Nabi Yusuf. Ya, itu Rabb kira-kira ya. Kembali para Bapak dan Ibu.
Nah, kata al-insan, saya ingin ke sini. Kata al-insan tadi sudah disebutkan ya, ada 4 kata setahu saya yang bermakna manusia. Mungkin kata sebagian kita coba bongkar masing-masing. Insan ada yang menyebutnya maknanya bisa senang, ada asal katanya ada dari uns, jinak, senang, harmonis, nyaman. Nasia bisa juga nasia, lupa, ada juga nous, bergerak, dinamis. Masing-masing asal usul kata ini berkaitan erat dengan kepribadian manusia itu. Ketika manusia berasal dari kata uns, senang, jinak, harmoni, maka pada dasarnya manusia sangat mengharapkan hidup yang harmoni, nyaman. Meskipun di sisi lain, nyaman diingatkan oleh Allah, jangan sampai membuatmu lalai tentang zikrullah. Karena rasa nyaman itu seringkali jebakan. Buktinya apa? Surat Yunus ayat 7 itu orang yang radu bil hayatid dunya, orang yang merasa nyaman, tenang, puas dengan kehidupan dunia sampai lupa kepada Allah. Bisa. Padahal segala sesuatu yang terjadi di dunia senantiasa terikat dengan perubahan. Nah, kalau manusia disebut asal usulnya dari kata nasia yang berarti lupa, faktanya memang begitu. Bahwa manusia itu mudah lupa. Apa sebabnya? Kembali ke rasa nyaman. Mungkin orang-orang manajemen menyebutnya ketika situasinya comfort, ya, zona aman, zona nyaman, lupa dengan perubahan yang terjadi di luar sana. Umpamanya, sebut saja dari segi produk, Pak Zulni yang membidangi barangkali. Ketika misalnya sebut saja Kodak, gitu. Kodak terjebak oleh rasa nyaman, lupa dengan perubahan temuan digital. Maka ketika muncul kamera digital, kagetlah Kodak, mati kan sekarang, Pak. Itulah disruption kata Profesor Kasali. Innovation, ya. Jadi terjadinya disruption, sesuatu yang tidak bisa tidak, pasti terjadi. Seiring dengan persoalan tadi, lupa. Maka manusia pun diingatkan jangan lupa. La tansawu, la tansa, la tansa. Akhirat harus dicari, tapi Allah mengingatkan la tansa nasibaka minatu. Ada juga kalau dikatakan manusia dari kata nous, nausun yang berarti bergerak. Memang manusia harus bergerak, move on. Kenapa? Mengubah, mengejar sesuatu yang bisa membahagiakan kita, tidak bisa diam. Sehingga Allah membedakan antara mujahidin wal qaidin. Mujahidin itu simbol orang yang dinamis, gerak, lincah, energik. Qaidin orang-orang yang pasif. La yastawi, tidak akan pernah sama derajatnya, hasilnya antara al-mujahidin yang terus lincah bergerak, dinamis tadi, dengan yang qaidin. Saya yakin mangga di payung itu bagus, Pak. Mangga di payung bagus, Pak. Bagus. Tapi pada taraf tertentu bisa salah. Ayo kita sholat, mangga di payung, masjid sima di imam. Itu berarti salah. Jadi bukan salah kalimatnya di situ, penempatannya tidak proporsional. Ya. Kayak kembali ke tadi tentang nous. Para bapak dan ibu rahimakumullah, menurut Ibnul Qayyim Zadul Masir nama tafsirnya, beliau menafsirkan al-insan di sini dengan Bani Adam, anak cucu Adam. Dan memang di Quran ada kan, ya Bani Adama, gitu. Wahai anak cucu Adam. Jadi kalimat ya Bani Adama searti dengan tadi ayat yang sudah dibaca di rakaat pertama. Ya ayyuhan nas. Bisa juga searti dengan ya ayyuhal insan. Apa bedanya? Nanti kita lihat. Nah, saya menyebut 3 hal yang unik. Pertama, insan. Ada yang menyebut insan itu lebih bernuansa psikologis, Pak. Meskipun pengertiannya bisa umum, ya, bisa psikologis, bisa fisiologis, tapi utuh, ya. Namun Quran, seingat saya,
ketika Al-Quran berbicara tentang karakter manusia, tidak pernah menggunakan kata nas, tapi insan. Innal insana lafi husrin. Ada unsur karakter nggak di situ, Pak? Ketika kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka husrin. Begitu pula innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru jazua idza masaul khairu manu'a. Halu'a jazu manu'a, halu'an jazu'an manu'an, itu karakter psikologis nuansanya. Tapi kalau nas nuansanya sosiologis alias kelompok kerumunan. Makanya ya ayuhan nas. Uniknya adalah ada surat An-Nas, ada surat Al-Insan. Sama materinya beda. An-Nas titik beratnya pada perlindungan dari syarrul waswas. Al-Insan titik beratnya pada persoalan salah satu sifat manusia. Nah, kembali ke yang tadi ya. Yang ketiga adalah basar. Nah, kalau basar ada yang berpendapat nuansanya fisiologis, physically. Karena salah satu dalilnya Rasulullah SAW dalam Quran itu tidak pernah menyebut diri beliau sama dengan orang lain dengan kalimat insan. Mungkin Bapak pernah membaca kalimat begini. Ana basyarun mislukum. Kenapa bukan ana insanun? Gak ada, Pak, setahu saya. Dalam Quran tidak ada kata ana insanun. Sehingga ulama berkesimpulan persamaan beliau dengan kita aspek jasadnya. Makan, minum, menikah, dan sebagainya sama. Tapi aspek ruhani, aspek mental nggak mungkin sama. Sebab beliau langsung dididik oleh Allah. Makanya mengapa ayah beliau wafat, ibunda beliau wafat, kakek pun. Kenapa? Supaya Allah menutupi intervensi mereka dalam konteks tarbiyah. Itu kira-kira langkah awal, Pak ya. Karena sudah azan, kita off dulu, lanjutkan kembali mungkin ba'da isya. Barakallahu li wa lakum. Dengan sebutan amwat, inilah dalilnya. Lam yakun syai'an mazkura. Waktu itu ada satu masa, kata Allah,
di mana kalian belum punya sebutan sama sekali. Maka berarti asalnya kita tidak ada. Kemudian menjadi ada atas kehendak Allah. Gitu. Yang pertama, yang kedua, penyebutan ini menjadi isyarat adanya dilalah akliyah, petunjuk akal atas kesempurnaan, akurasi, presisi, kekuasaan, hikmah, pengetahuan, dan kasih sayang Allah terhadap manusia yang tak terbatas. Maka kalau kita kaitkan dengan Al-Fatihah, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Rabbil Alamin, ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah Ar-Rahmanirrahim pada ayat pertama sama dengan ayat kedua? Beda. Uniknya di sini adalah setelah Allah Rabbul Alamin menciptakan semesta raya termasuk manusia, maka bukti rahmannya dua kali. Sebelum dia menciptakan semesta raya sudah punya Rahman dan Rahim. Setelah menciptakan semesta raya pun tetap Rahman Rahimnya ada. Jadi di bawah situ penciptaan dan perawatan dua-duanya terkait. Ya. Baik, kembali ke sini. Berkenaan dengan kesempurnaan, akurasi, presisi, kekuasaan, hikmah dan pengetahuan serta kasih sayang Allah, bukti yang paling nyata, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan formasi, struktur tubuh, anatomi dan sebagainya yang ahsan, yang sempurna, yang paling baik, ya, yang paling baik. Baik, kita lanjutkan. Para Bapak dan Ibu, berkaitan dengan penciptaan manusia tadi, ya, ayat ini memberi informasi kepada kita tentang asal usul manusia itu dari mana. Ya ayuhan nas, di sini nggak keluar, ya? Terus diulang mungkin ya. Kok nggak keluar? Terus mudah-mudahan keluar. Baik, jadi ayat ini memberi informasi kepada kita bahwa manusia berasal dari min nafsin wahidah. Lantas terjadilah dalam bahasa hadis dua alat khitan. Untuk konteks kita ya, dua alat khitan sehingga berkembang biak menjadi rijalan kasiron. Laki-lakinya banyak, perempuan pun banyak. Jadi asalnya tetap nafsin wahidan yang oleh Ibnul Qayyim tadi disebut dengan kalimat Bani Adam, anak cucu Adam. Para Bapak dan Ibu, rahimakumullah, kita kembali ke kalimat alaq sekarang. Tadi khalaqal insan. Alaq itu segumpal darah. Ada juga yang mengartikan akar kata alaqo, alaq itu alaqo, yang berarti bergantung tadi. Dengan demikian ada yang mengartikannya min alaq itu menunjukkan bahwa gumpalan darah yang lengket itu menggantung atau menempel di dinding rahim. Meskipun secara definisi tadi menunjukkan bahwa min alaq itu merupakan bagian dari 6 tahapan yang Allah sebutkan tentang proses penciptaan manusia. Nanti kita lihat urutannya seperti apa ya. Baik, nanti kalimat alaqah ini ada yang menafsirkan bahwa dengan kalimat bahwa manusia itu min alaq menjadi bukti bahwa manusia punya interdependensi satu sama lain. Dengan bahasa lain, kita tidak bisa mandiri seluruhnya. Pasti ada unsur kerjasama. Maka dari situ kemudian muncul adab. Karena kita membutuhkan pihak lain atau bergantung pada orang lain langsung maupun tidak, suka atau tidak, muncullah adab yang namanya syukur. Syukur itu hakikatnya open mind, Pak.
terbuka. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang hatinya terbuka dan mengakui pihak lain punya peran terhadap apa yang dia raih. Ketika kufur berarti mengingkari orang lain punya peran. Maka disebutlah kufur nikmat. Hadis dalam Bukhari menyebutkan tuksirnal ashir. Salah satu penyebab mengapa perempuan kaum ibu banyak masuk neraka adalah tukfirnal ashir, mengingkari pemberian suami gitu. Hati-hati Bu. Kalau segini cukup gemoal, itu hati-hati. Itu sudah tukfirna, mengingkari. Wanita ramere ayeuna mah, sedikit telat sebetulnya, bukan nggak memberi. Nah, itu tukfirna berarti kasih tanda kutip. Apa? Mengingkari pemberian. Jadi syakaro sama dengan open mind, open up gitunya. Sedangkan kafaro sama dengan close up, tertutup. Maka orang yang tidak mengakui bahwa pihak lain punya peran, kafir, tanda kutip, alias kufur nikmat. Contoh, Korun. Apakah Korun menyadari bahwa pemberian kekayaannya hazanah yang dalam surat Al-Qasas kunci gudangnya saja, Pak? Tidak bisa dipikul oleh sekelompok orang, berarti terbayang itu, Pak. Kekayaannya seperti apa, asetnya gitu ya. Tapi ketika dia, ahsin, kama ahsanallah. Berbuat baiklah, seperti Allah memberikan berbuat baik padamu, lihat berlimpah. Nggak ada hubungan. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini karena kepintaranku. Nggak ada urusan dengan Tuhan. Mengingkari nggak? Mengingkari. Padahal kata Quran, washkuruli, bersyukurlah padaku, walidaik, dan bersyukurlah pada orang tua. Berbeda dengan Yusuf alaihissalam yang terbuka, mengakui ada peran Allah bahkan mutlak di samping peran ayah. Nanti Bapak mungkin lain waktu kita lihat sistematikanya. Ketika Yusuf alaihissalam menjadi penguasa Mesir, dia bilang, Rabbi, ya Allah, inilah yang kau berikan padaku, al-mulk. Ini pula ya Allah, allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau telah mengajariku kepandaian menafsirkan mimpi. Ada pengakuan di situ, Pak, kepada Yusuf, Allah. Bahkan kepada orang tuanya, Pak. Ya, inilah ya yang dulu saya ceritakan mimpi. Jadi ayah harusnya yang duduk di singgasana, bukan saya. Terbayang nggak, Pak? Padahal yang menjadi pemimpin itu Yusuf, tapi dia bilang ayah harusnya yang duduk di sana. Oh, bukan kamu. Jadi bagi saya inilah adab seorang anak gitu. Waskuruli walidayk. Nah, bergantung itu maknanya, Pak. Mu'allaqun. Sedikit melebar. Kata mu'allaq juga berarti terikat, Pak. Dalam hadis dikatakan ada 7, mungkin Bapak pernah dengarnya, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillahu. Ada 7 karakter, mungkin bukan 7 orang ya, 7 karakter yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, tepatnya di mahsyar. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Kami kumpulkan, Allah mengumpulkan mereka pada hari pengumpulan atau yaumul hasyr di mahsyar. Ketika matahari diturunkan kamik dari mil, 1 mil berapa Pak? Kira-kira konversi kilometer? 1,6. Bayangkan dengan suhu berapa derajat tuh matahari. Minal khalqi, tudna syamsu minal khalqi, diturunkan. Mendekati minal khalqi, kepala manusia. Di situ kata Rasul, penentu keadaannya bi'amalih. Penentu keadaannya bi'amal sekarang. Ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar,
ada yang sampai telinga, dan seterusnya. Nah, saat situasi seperti itu, Allah memberi naungan berupa awan. Kepada siapa? 7 karakter tadi. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, di sini Pak, bagi saya hadis ini bisa menginspirasi, bisa membakar semangat, jangan malas ke masjid gitu kira-kira. Apapun yang terjadi, masjid. Maaf, bukan rumah yang menyelamatkan, Pak, belum tentu. Kecuali kalau rumahnya dijual, diwakafkan buat masjid bisa. Tapi kalau rumahnya sekedar kita cintai saja, masjid tidak kita cintai, hati-hati, belum tentu menyelamatkan. Tapi masjid pasti, insya Allah. Sekecil apapun peran kita di masjid, pasti dinilai. Itulah mu'allakun. Jadi hati seseorang yang terikat dengan masjid adalah investasi akhirat, di mana kita akan mendapatkan naungan. Baik, itu mu'allak. Para bapak dan ibu rahimakumullah, sekarang saya kutip tafsiran Umar bin Ali bin Adi bin Adl ad-Dimaski, bahwa min alaq itu bentuk jamak dari alaqo, ya. Karena di surat lain menggunakan kata alaqo. Beliau memaknainya ad-damul jamid wa idza jari fahuwal masfuh min damin rutobin. Damu jamid berarti darah yang menggumpal, lengket, lantas menggantung. Bukan darah cair katanya. Bukan darah fresh blood gitu ya. Bukan. Kalau fresh blood itu Quran menyebutnya ad-damu. Sehingga haji menggunakan kata dam. Kalau dam-daman apa Pak? Dam-daman. Beda lagi ya. Ada kan dam-daman. Apa nyambung? Saya tidak tahu itu nyambung apa enggak. Tapi adamu itu darah fresh blood, darah segar, ngocor, masfuh, cair gitu ya. Tapi kalau alaqah tadi menggumpal, sudah tingkat kekentalannya sudah lebih berbeda dengan tadi adamu. Nah, lantas kenapa haji disebut dam? Itu filosofi sebetulnya. Yakni menumpahkan darah, tanda kutip. Maka disebutnya dengan menyembeli. Karena kalau kita melanggar sesuatu, maka dibayarlah dam. Kita menyebutnya denda, padahal arti asalnya adalah darah. Bukan. Kalau denda itu diat, adamu itu darah, disebutnya dam. Oke, kembali ke yang tadi. Nah, begitu pula tafsiran Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya pun menyebut bahwa al-alaqah itu searti dengan ad-damul jamid, bukan ad-damul masfuh. Para bapak dan ibu, sekarang kita lihat ini satu ayat lain yang menunjukkan bahwa alaqah atau min alaq itu merupakan satu dari sekian tahap. Kita lihat ayatnya ya. Mungkin sebagai pelengkap nanti kita lihat. Surat 22 ayat 5 menyebut ada nutfah. Nutfah inilah yang disebut cairan sperma untuk laki-laki, ovum untuk perempuan. Alaqah berikutnya. Antara nutfah ke alaqah menggunakan kata summa, yang artinya menggambarkan sebuah urutan. Nutfah, alaqah, terus mudghah. Antara alaqah ke mudghah itu sama menggunakan summa, jenjang waktu, interval berarti ya. Yang unik para bapak, sebelum Allah menyebut yang lain ada kalimat mukhallaqatin ghairi mukhallaqah. Artinya pada saat tahap mudghah daging tadi ada dua kemungkinan. Ada tercipta atau tidak. Ketika menyebutnya ghairi mukhallaqah, tidak tercipta, berarti bahasa kitanya keguguran, abortus dengan beragam sebab. Bisa sengaja, bisa tidak. Yang pasti kemungkinannya mukhallaqah atau ghairu mukhallaqah. Katakanlah mukhallaqah misalnya ya. Katakanlah tercipta, maka ada kalimat
Nukirru fil arham, kami tempatkan dia di rahim. Sampai kapan? Ila ajalin musamma. Apakah ada kalimat ila tis'in sampai 9 bulan? Nggak ada apa kalimatnya. Kalimatnya hanya sampai waktu tertentu. Kita menyebutnya sesuai pengalaman, 9 bulan kurang lebih. Berarti ada nggak kemungkinan lebih dari itu, Pak? Ada, kalau Allah mengizinkan. Meski rata-ratanya ya sekitar segitu ya. Nah, kalimat unik, Pak. Kalimat ila ajalin musamman itu banyak sekali di Quran dengan beragam konteks. Masalah kehamilan ila ajalin musamman. Masalah usia ila ajalin musamman. Kita nggak tahu usia kapan meninggalnya. Ila ajalin musamman. Kedua, ketiga masalah utang piutang. Ila ajalin musamman. Masalah masa idah ila ajalin musamman gitu ya. Maksudnya batasan waktunya nanti dirinci. Nah, gambaran itu menunjukkan bahwa ada waktu-waktu yang kita tidak bisa memastikan kecuali Allah. Kembali yang tadi. Kemudian katakanlah tercipta tadi ya sampai waktu. Summa nukhrijukum tiflan. Lalu kami keluarkan menjadi tiflan, bayi. Maka ketika kita punya anak masih di bawah 5 tahun, masuk RA, Raudatul Atfal. Atfal itu bayi, Pak. Oke. Ketika bayi, litablugu asyuddakum. Ada yang sampai dewasa. Kemudian wa mayutawaffa wa minkum mayutawaffa, di antara yang dewasa ada yang sampai yutawaffa, diwafatkan kapan? Saat dewasa. Tapi ada juga wa minkum mayuradu ila ardalil umur, di antara yang dewasa tadi ada 2 kemungkinan ya. 1, wafat saat usia dewasa. Kedua, tetap hidup sampai usia pikun. Ketika mengalami usia pikun, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, akan mengalami kepastian yang disebut tidak tahu. Jadi nanti kita lihat tentang masalah ini akan kembali menjadi tidak tahu. Tatkala kita nukhrijukum tiflan, lahir dalam keadaan tidak tahu, nanti menjelang maut pun kembali menjadi tidak tahu. Persoalannya ada di mana, Pak? Di tengah-tengah. Nanti saya lihat ayatnya lain waktu ya. Mungkin pada pembahasan ayat ketiga. Alamal insan nanti di sana. Jadi lahir tidak tahu, menjelang wafat pun tidak tahu. Ini pasti, Pak. Lahir tidak pasti tidak tahu. Nanti lewat proses. Menjelang meninggal pun kembali tidak tahu. Nah, yang menentukan bukan tidak tahu di awal, bukan tidak tahu di akhir. Tapi tengah-tengah proses menjadi tahu. Inilah penentunya. Penentu kita di sisi Allah nanti. Proses menjadi tahu. Ya. Baik, begitu kira-kira. Kemudian rangkaian yang lebih menarik, rinci, barangkali ada di surat Al-Mu'minun ini. Ya. Al-Mu'minun. Nanti kita lihat sebelumnya ya, setelahnya ya. Kita lewat dulu. Sayyid Qutb menafsirkannya bahwa alladzi khalaq pada ayat pertama yang kemarin dilanjutkan dengan kalimat yang sekarang merupakan penyebutan secara khusus. Jadi mirip dengan tafsiran Umar bin Ali tadi ya maknanya. Khalaqal insana min alaq. Ada kalimat yang menarik nih, Pak. Dari darah beku yang melekat di dinding rahim. Dari benih yang sangat kecil dan yang bentuknya sangat sederhana. Quran menyebutnya bahasa lain min ma'in ma'in. Kita berasal dari cairan yang hina. Min ma'in ma'in. Sampai-sampai Roma Irama buat lagu, Pak. Ada, Pak? Ada yang kenal lagu Roma Irama? Setetes air hina. Setetes air hina. Memang Qurannya mengatakan min ma'in ma'in. Sayyid Qutb menyebutnya tadi sangat sederhana. Keadaan ini menunjukkan betapa Khalik Allah telah memuliakan manusia melebihi kodratnya.
kodratnya adalah darah atau air yang hina. Tapi dari air yang hina diangkat oleh Allah menjadi mulia. Tetapi ada peluang menjadi hina lagi. Nanti kita lihat hubungan ayatnya ya. Kira-kira begitu pada Bapak. Sekarang saya ingin mengutip dulu pembahasan Al-Mustafa Al-Maraghi. Saya ambil ke kholasohnya saja ya. Ringkasannya, summary-nya atau kesimpulannya. Bahwa Allah itu inna man kana qadiran ala ayakhluqa minad damil jamid insanan. Bahwa Allah pencipta manusia dari segumpal, membekalinya dengan kemampuan berpikir. Hayyan natikon, makhluk itu hewan berpikir. Maka ketika kegiatan berpikirnya hilang, ulangi, manusia itu disebut hayyan natikon, hewan berpikir. Ketika aktivitas berpikirnya hilang, nah kira-kira gitu. Waduh, iya. Apakah benar ada dalilnya? Ada nanti ayatnya. Karena itu aktivitas berpikir, belajar, mengingat dan sebagainya nggak boleh berhenti. Kecuali, gitu kira-kira. Al-maut baru sadaqallahu azim gitu. Selama hidup nggak boleh berhenti. Bahwa kita jeda istirahat itu lain lagi masalahnya. Tetapi kalau kita berhenti total karena fokus pada persoalan aset dunia, hati-hati di situ. Oke, kira-kira gitu gambarannya Pak ya. Lanjut. Nah, seperti ini kira-kira ayatnya ya. Ada banyak ayat Quran yang menyentuh kesadaran sebetulnya persoalan asalmu dari mana. Bagaimana keadaan? Kita lihat Pak beberapa ayatnya. Yang pertama surat At-Tur. Allah bertanya nih kepada kita. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan sendiri ataukah ada yang menciptakan mereka? Jawabannya Bapak. Kan masih muncul kan? Apakah mereka menciptakan sendiri ataukah ada yang menciptakan mereka? Berikutnya, antum takhluquna. Apakah kamu yang menciptakan dirimu? Am nahnul khaliqun, ataukah kami yang menciptakanmu? Saya pikir ini sebuah perenungan yang mendalam yang harusnya memunculkan kesadaran nantinya. Oh iya, kita hadir di sini bukan karena ada dengan sendirinya. Ada sang pencipta, kira-kira gitu. Atau surat An-Nazi'at Pak. Antum asyaddu khalqan. Apakah lebih sulit menciptakan kamu? Amis sama. Ataukah lebih sulit menciptakan langit? Jawabannya gimana Pak? Apakah lebih sulit menciptakan kamu? Atau lebih sulit menciptakan langit? Di ayat lain ada jawaban Pak. Menciptakan langit lebih sulit daripada menciptakan manusia. Meskipun kalau ditanya, kamu bisa menciptakan? Ya sama, nggak bisa. Tetap yang dibangun adalah kesadaran. Qad khalaqakum atwaron. Nah, di sini Allah menciptakan kalian atwaron bertahap. Ada estafeta. Ada step by stepnya. Inilah atwaron. Lantas, rincian mengenai bahwa manusia diciptakan dengan atwaron, ada tahapan. Nanti kita akan lihat seperti apa ya, begitu kira-kira. Nah, surat Ibnu Katsir mengartikannya sama dengan tadi ya. Ingin saya kutip ini aja yang terakhir ini. Bahwa kata beliau di dalam surat ini wa fiha at-tanbihu ala ibtida'i khalqil insan min alaq. Khalaqal insan min alaq. Bahwa ayat ini menunjukkan ada tanbih, ada peringatan yang menggugah kesadaran manusia berkaitan dengan asal usul dirinya. Bagi saya sekali lagi sentuhan yang seharusnya memunculkan kesadaran paling bawah, bahwa akhirnya muncul ketaatan nantinya. Baik para Bapak, nah ini saya ingin mengambil ke sini bahwa manusia tadi tercipta lewat atwaron, proses. Ayat ini barangkali
satu kesimpulan yang sangat indah mengenai proses manusia. Yang pertama nutfah tadi ya. Nutfah sebagaimana surat Al-Hajj ayat 5, cairan. Terjadinya nutfah pun unik. Mungkin nanti dikaitkan dengan surat At-Tariq, tulang sulbi. Ya, sulbi, wat-tariq ya. Itu nutfah. Kemudian yang kedua, sekian waktu kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah, antara nutfah ke alaqah ada sekian waktu. Barangkali para ahli obstetrik, ginekolog yang bisa menerangkan persoalan ini, atau embriolog paling tidak ya. Lantas yang ketiga adalah mudghah. Sekian waktu kemudian mengeras, jadilah segumpal daging. Dengan demikian, daging itu asal-usulnya darah juga. Darah asal-usulnya adalah nutfah tadi. Dari mudghah berbentuklah izam, tulang. Tulang. Bayangkan Pak, rumitnya seperti apa di dalam rahim. Cairan kok bisa berubah jadi keras. Bahan apa yang dipakai? Kalau kita kan di apa namanya cairan untuk bisa melakukan pengerasan, pakai ada campuran lain Pak ya. Kira-kira gitu kemarin. Adiktifnya. Ini Masya Allah. Ini izam. Tulang kemudian dibungkus izam. Dibungkus lahman, dibungkus daging. Tulang belulang tadi dibungkus daging. Jadilah kemudian khalqan akhar. Nah, kalimat khalaqakum atwaron itu kira-kira 6 tahapan, 6 step, 6 step, 6 langkah proses jadi khalqan akhar. Yang disebut ciptaan lain maksudnya format lain, Pak. Alias bentuk lain dengan bahasa lain sudah sempurna. Lantas di mana disimpannya? Tadi di ayat 13-nya, kalau di surat Al-Hajj ayat 5 tadi, nukiru fil arham tadi kan, kami tempatkan dia di rahim. Kalau di sini disebutnya bukan rahim, qararin makin, tempat yang kokoh. Ada seorang ibu yang melahirkan kalau nggak salah 6 anak kan Pak, di Argentina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 6 anak seperti kucing Pak. Itu kehamilannya besar, diduga memang begitu, ternyata lahir 6 anak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apakah kemudian rahimnya bermasalah? Enggak. Normal saja gitu. Dalam arti tidak kena hal, katakanlah maaf, kanker serviks misalnya, enggak, normal biasa. Qararin makin. Disebut qoror artinya kokoh, Pak. Nyaman, tenang. Makanya ketika Bapak dan Ibu membaca doa, anak kalimatnya disebut apa, Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrah. Jadi qurrah itu nyaman sebetulnya. Menenangkan pandangan gitu. Ya, itu qurrah, seakar dengan kata qarra. Menetap juga bisa. Lantas dari khalqan akhar, nah ketika sudah berbentuk sempurna, berarti 4 bulan pertama lah kurang lebih ya. Sudah disebutnya dengan faidza sawaituhu. Maka apabila sudah aku sempurnakan, dalam arti seluruh organ tubuh luar maupun dalamnya sudah lengkap, tinggal terjadi pertumbuhan, perkembangannya, nafakhtu, aku tiup fihi, ke dalamnya, mirruhi, ruh. Karena itu sampai 3 bulan pertama belum bergerak kan Pak? Kemudian ketika 4 bulan baru bergerak, 120 hari ya kurang lebih di situ bergerak. Nah uniknya sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam janin, terjadilah akad primordial, perjanjian pertama. Asyhadahum ala anfusihim. Aku mengambil saksi, kata Allah kepada mereka. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dari sini ulama berkesimpulan bahwa akad pertama itulah syahadat pertama. Dengan demikian setiap orang sejatinya sudah punya fitrah bernama ruh tauhid.
diserahkan kepada orang tuanya untuk menjaga kejernihan ruh tauhid itu. Sehingga Rasul mengingatkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mangga Bapak Ibu jaga anakmu supaya tetap dalam fitrah tauhid. Tergantung sistem yang dibangun orang tua katanya. Kalau yang orang tuanya mindsetnya memang yuhawidanihi ya bisa. Yunadisanihi bisa. Yunasironihi bisa. Dan seterusnya ya. Gitu. Nah, berkena kira-kira seperti ini yang saya coba temukan ya. Pekan 1 sampai 4 inilah nutfah sampai menjadi alaqah tadi. Baru muncul pekan 5 sampai 8. Nah, ini sudah kholqon akhor. Sudah berbentuk kan, Pak? Sudah ada cikal bakal kepala. Ini juga sudah ada ini prosesnya. Sudah mulai muncul terus sampai pekan yang terakhir. Renungi kita, Pak. Masya Allah, dulu kita masih di sini. Sekian puluh tahun yang lalu. Nah, ada di mana ini? Quran menyebutnya fi butuni ummahatikum. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian. Bayangkan oleh kita tertutup dari dunia luar, tapi di dalamnya terus ada proses kan? Sampai sempurna tadi. Dan mengalami fi zulumatin salas. 3 kegelapan. Kegelapan apa saja yang dialami oleh setiap janin? 1 kegelapan perut. 2 kegelapan rahim. 3 kegelapan ketuban. Jadi Quran akurat. Fi zulumatin salas. Nah, berkaitan dengan ayat yang tadi, inilah Profesor Kate L. Moore yang bersyahadat setelah mendalami ayat ini. Ya. Diawali oleh beliau diminta menjadi konsultan tim atau proyek berkenaan dengan telaah ya mengenai anatomi dan embriologi. Lantas karena sebagai expert insight lah kira-kira gitu ya. Expert insight, pandangan ahli tentang itu gimana, didatangkanlah beliau. Dijelaskan, tentu ada diskusi kan. Ini ayatnya tolong terangkan mengenai apa yang Anda kuasai. Ternyata dari situlah ketika disodorkan ayat ini, terkagetlah dia mendalami, meminjam Qur'annya, dibawa pulang, dipelajari syahadat. Bahwa tidak mungkin ini ucapan orang, ucapan manusia. Pasti yang lebih tahu daripada itu. Sebab bagaimana bisa tahu tanpa ada alat ultrasonografi sedemikian rinci gitu kira-kira. Baik para Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu mungkin ayat 2 saya simpulkan. Pertama, Allah menciptakan seluruh manusia melalui sejumlah tahapan yang tadi ya. Diawasi oleh Allah, keputusan penciptaan itu pun sepenuhnya dikuasai Allah. Sebagaimana Al-Had yang ayat 5, ketika sampai tahap mudghah, nutfah, alaqah, mudghah, ada 2 kemungkinan kan ya, tercipta atau tidak tercipta. Kemungkinan kedua muncul lagi saat dewasa. Katakanlah seseorang sampai usia dewasa, kemungkinannya 2. Hidup sampai tua atau meninggal pada saat dewasa. Barangkali kita masih diamanahin, masih hidup. Sampai kapan? Sampai ila arzalil umur. Sampai usia tertentu di mana kita tidak ingat apa-apa. Di sisi lain, Allah melengkapi tubuh manusia dengan sejumlah sistem tubuh yang cara kerjanya juga diatur oleh Allah dengan akurasi yang sangat tinggi. Semuanya diatur sedemikian rupa. Dalam bahasa surat Al-Had ada istilah mauzun. Kalau di surat lain ada istilah kulla syai'in qadran. Segala sesuatu ada kadarnya. Nah, kadar itu yang saya kira bisa menjadi titik awal kalau kita mau mengkaji lebih jauh ya. 2 hal itu bagi saya merupakan cara Allah untuk membangun kesadaran diri manusia.
Baik, para Bapak. Salah satu cara Al-Quran menggunakan untuk membangun self-awareness adalah hiwar, dialog. Tadi sudah disebutkan beberapa ayat yang mengajak dialog manusia untuk membangun kesadarannya. Hal ini pula yang membuat Profesor Jeffrey Lang, matematikawan jenius yang merasa, kalau nggak salah ada ceritanya tuh menarik ya. Jadi dia dipinjami buku, termasuk di dalam buku itu diselipkan Quran. Karena memang reading habit yang bagus, dia baca. Awalnya iseng saja. Tapi lama-lama ini menarik juga. Padahal yang dibaca itu Al-Quran. Situlah ketika dia bersahadat, Quran itu indah luar biasa. Tadi ada dialog di dalamnya, kata beliau ya. Oke, yang kedua, mungkin beberapa ayat yang tadi saya sebutkan terkait dengan penciptaan manusia itu bagian dari ayat kauniyah. Surat Fusilat. Surat Fusilat ini menyebut tentang dua ayat kauniyah. Yang pertama afak. Afak itu makrokosmos. Saya suka berdiskusi ya dengan Pak Muji, astronom. Itu enak sekali kalau berdiskusi dengan beliau. Wa fi anfusihim, diri mereka berarti mikrokosmos. Sistem di dalam tubuh yang sangat rumit sebetulnya ya. Nah, dua ayat ini kata Allah, sanurihim, kami perlihatkan kepada mereka. Untuk apa? Direnungi bagaimana kejadian demi kejadian dan seterusnya ya. Maka di surat Ar-Rum menyebutkan awalam yatafakkaruna fi anfusihim. Allah bertanya, mengapa mereka tidak menafakuri diri mereka itu siapa? Bagaimana prosesnya? Apa kejadian dan sebagainya. Gitu kira-kira ya gambarannya. Kemudian yang menarik, self awareness tadi, kesadaran itu memunculkan tazakka nantinya ya. Memunculkan kecerahan diri, kebersihan diri. Kalau tazakka sudah menguat, insya Allah akan muncul takhsya, rasa takut. Rasa takut akan mendobrak, menguat lagi menjadi at-ta'ah, ketaatan. Maka yang namanya sholat, saum, itu adanya di sini, Pak, at-ta'ah. Ketika tazakkanya belum muncul, masih dikuasai tadi, skeptis lah, agnostik lah, dan sebagainya, dia akan dikuasai oleh adbaro wastakbaro. Akan mundur terus karena wastakbaro. Tentang wastakbaro, apa bedanya dengan takabbaro, mungkin di ayat 6, 7, 8 kita akan munculkan lagi. Sebab ada perbedaan antara takabur dan istikbar, Pak, nantinya. Ya. Itu. Dan yang kedua, salah satu yang sifat melekat kuat dalam diri manusia adalah rasa bergantung dan terikat dengan pihak lain. Tadi sudah disebutkan bahwa manusia pasti membutuhkan pihak lain sedemikian rupa. Sayangnya kembali ke yang tadi. Ketika istakbaro begitu dominan, biasanya rasa bergantung itu hilang. Tetapi pada saat sumber daya yang dimilikinya hilang semua, bergantung pun akan muncul. Contoh paling nyata dalam sejarah, dan Quran juga ada. Ketika Fir'aun masih punya aset, punya kuasa, apa yang dia katakan? Ana rabbukumul a'la. Tadi sudah saya kutip. Tapi pada saat pasukannya mati semua, berarti kekuasaan dia hilang. Aset hilang. Terkapar di Laut Merah. Sendirian. Apa yang dia bilang? Amantu birabbi. Itu apa ya? Annahu la ilaha illa. Dan terusnya. Sampai dia mengatakan, ana muslimin. Jadi apa yang diucapkan Fir'aun jauh berbeda dengan sekian waktu yang lalu. Nah, itu kira-kira prosesnya dari targetnya sampai ke sana ya. Demikian para Bapak yang kita bahas pada malam ini. Seperti biasa nanti di-share insya Allah untuk dibaca ulang, mungkin juga bisa dipelajari lebih jauh tentang berbagai hal yang bisa dieksplorasi. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Masih ada boleh, tanya jawab. Boleh, silakan. Kita sediakan untuk 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dari yang kita sampaikan kalau kata berpikir di sini artinya kias, artinya berpikir metafori kayak Quran sehingga itu kesadaran banyak untuk menekan jiwa hewaninya, atau dalam artian berpikir yang sebenarnya berpikir tentang strategi dan sebagainya. Baik, dua-duanya bisa, Pak. Kalau yang pertama berpikirnya berkenaan dengan saya sebut keilahian kali ya, tentang siapa kita, apa tugas kita, kemudian prosesnya bagaimana dan sebagainya. Bagi saya itu masuk. Tapi ketika Bapak menyebut apakah juga termasuk strategi? Ya. Kenapa? Karena strategi itu kan berkaitan dengan bagaimana cara kita membangun dunia. Sementara kita tidak bisa dilepaskan dari 2 peran ganda yang tidak boleh dipisah. 1 sebagai hamba, 2 sebagai khalifah. Jadi antara posisi sebagai hamba dan posisi sebagai khalifah tidak boleh terjadi dikotomi. Malah kalau perlu harus disatukan. Sehingga berkenaan dengan khalifah berarti mengelola bumi, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana melakukan pengulangan dan sebagainya, itu perlu strategi. Itulah akal juga, Pak. Nanti ujungnya adalah al-rusdu, kebenaran, dan yakni kebenaran puncak. Oh ternyata Masya Allah ya. Apa yang terjadi selalu terkait, begitu kira-kira, Pak. Jadi nggak bisa dipisah, Pak. Bisa sama. Ya. Baik, ada lagi, Pak. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, monggo silakan. Ditodong balik. Boleh Pak, silakan Pak. Boleh Pak. Jadi tertarik sekali tentang proses ini. Diceritakan tahap-tahap. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan bagi ya. Saya juga barusan ini senang melihat bagaimana kuda melahirkan. Oh, Masya Allah. Betul. Itu kakinya dulu, kepala, nanti kaki belakang. Nah, nanti itu banyak ketika kepala itu membrannya ini. Membran. Kalau sudah keluar kepalanya, membrannya besar, kemudian dia sudah bisa bernafas. Maaf Pak, kepala dulu, bukan kaki dulu ya? Kuda. Ada kaki depan dulu. Oh, kaki depan dulu, kepala. Bukan dari belakang gitu ya? Bukan. Manusia juga begitu, Pak. Oke. Nah, yang kemarin sejam berikutnya, kuda ini bisa berdiri. Langsung. Nah, kalau manusia langsung berdiri gimana? Ini ada sesuatu yang menarik. Oke, baik. Ya. Saya pikir nyambung, Pak, insya Allah. Ketika hewan baru beberapa, mungkin bukan jam, Pak ya, menit ya, atau jam. Beberapa jam atau menit, Pak, hitungannya langsung berdiri. Jam. Oke. Tapi kalau satu kali berikutnya, manusia butuh waktu tahunan. Bilangan bulan atau tahunan. Baik. Kalau saya memahaminya, menarik betul Pak, itu menarik perbedaan hewan. Kenapa? Berarti ini tafsiran saya, interpretasi. Hewan dititikberatkan pada aspek jasadnya. Kalau gitu. Sementara manusia diolah dulu nalarnya. Kita lihat perbedaannya gini Pak. Mungkin lain waktu saya cantumkan ayatnya. Ada 2 surat yang berbeda ketika menempatkan persoalan 3
alat yang berkaitan dengan ilmu. As-sam'u, al-basaru, al-qalbu. Di surat An-Nahl ayat 78 dikatakan bahwa Allah nukhrijukum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika kami lahirkan, kami keluarkan kalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Berarti nol kan Pak? Tadi saya katakan tidak tahu awalnya. Nah, tetapi di kalimat berikutnya Allah menyebutnya innas sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya Allah telah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini berbeda susunannya dengan Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Kalau di Al-Baqarah kan hati dulu Pak ya. Hati baru pendengaran dan penglihatan. Sementara kalau di ayat 78 An-Nahl yang tadi baru lahir bayi, pendengaran dulu, penglihatan baru hati. Nah, para ahli tafsir sampai mungkin mengkaji dulu juga hubungannya dengan masalah ginekologi tadi, berkesimpulan berdasarkan riset bahwa meskipun bayi belum bisa melihat, tapi fungsi pendengaran sudah berlaku. Itulah sebabnya ketika masih bayi sudah dibacakan murotal atau hal-hal yang komunikasi gitu, itu orang-orang ilmu komunikasi menyebutnya komunikasi transendental di sana. Jadi apa yang kejadian tadi bagi saya sebuah informasi baru bahwa itu bedanya antara binatang baru juga lahir beberapa jam kemudian sudah fisiknya kuat. Manusia tidak mendahulukan fisik, tapi nalarnya tadi. Hal yang kedua, saya kaitkan dengan mukjizat. Nabi Musa alaihissalam lebih menekankan mukjizatnya pada sesuatu yang empiris. Tongkat ujungnya. Dasarnya itu tongkat, bukan wahyu. Wahyu Taurat itu berikutnya. Tapi kalau Rasulullah SAW lebih menekankan pada Quran. Karena Quran di dalamnya ada unsur pendengaran, hati, dan seterusnya. Itu barangkali Pak gambarannya yang menarik perbedaannya. Alam. Ada lagi yang bertanya? Oh ya Pak. Saya tertarik dari pengambilan sebuah rekaman. Memberi kesan bagi saya bahwa roh itu bukan bagian dari Allah, tapi makhluk Allah yang sudah ada begitu banyak dan disumpah bersamaan atau satu-satu seperti wisuda sarjana. Betul. Ya, sebelum kemudian salah satu diambil. Ya, sumpah jabatan. Dimasukkan ke dalam janin. Betul. Ya, gitu. Nah, hanya konfirmasi saja karena awalnya bahwa ruh itu adalah bagian langsung dari Allah, begitu. Yang kemudian karena Allah pencipta, dia menciptakan roh, tapi roh itu adalah bagian dari dirinya karena pada suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah, roh kita kembali kepada Allah. Ternyata bukan, Pak. Ya? Ternyata bukan, menurut ya tadi ya. Ya, ternyata roh itu kan tetap dia sebagai roh, artinya sebagai makhluk yang terpisah dari Allah. Iya, iya. Betul. Nanti kita kembali di pada masyarakat kita tetap sebagai kita, tetap sebagai makhluk, tapi hanya kembali ke wilayah di mana disiapkan oleh Allah. Allah tetap Allah, tidak lagi bersatu dengan Allah itu. Betul. Bahwa memang Quran menggunakan kalimat mirruhi, itu ruhku. Nah, kalimat ruhku bukan pengertiannya bersatu dengan Allah, tetapi menggambarkan asal usul ruh itu adalah dia, aku, yaitu Allah tadi. Jadi kalau Bapak mengatakan seperti itu, setahu saya kebanyakan penafsir seperti tadi. Ruh itu hakikatnya makhluk yang nanti Allah pasangkan dengan jasadnya. Diskusi akan lebih melebar lagi pada saat
Misalnya, kalau begitu yang abadi itu ruh apa jasad? Nah, ruh, Pak. Jasad itu bisa rusak, tapi kalau ruh tidak. Karena itulah yang sekarang nempel pada diri kita dengan ada rasa macam-macam, sakit lah sebagainya, itu ruh sebetulnya. Maka ketika seseorang hablum minallahnya begitu kuat, sakit itu bukan sesuatu yang katakanlah membuat misalnya harus menyikapinya dengan sesuatu negatif, enggak, karena ada rasa ketenangan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Barangkali itu mungkin Pak yang kita bahaskan malam. Ibu-ibu ada? Kalau tidak, Silakan Pak. Supaya boleh Pak, boleh silakan Pak. Karena tadi kita membahas bahwa makhluk itu cipta Allah itu bukan hanya manusia saja. Ada makhluk hidup lainnya masih cipta manusia itu binatang. Nah, proses binatang hidup itu apa? Istilahnya ruh atau apa? Ya. Bagaimana kita itu bisa dijelaskan oleh Ustaz? Tadi bedanya kan kalau manusia itu, apakah binatang juga punya ruh gitu Pak? Maksudnya gitu. Manusia itu bedanya dengan binatang itu tadi yang kemampuan berpikir. Iya, nalar, matik. Apa? Iya. Pertanyaannya, apakah binatang juga punya ruh? Baik. Secara bahasa, ruh itu kan sama dengan raih, rihan, angin, Pak. Hakikatnya ya. Nah, setahu saya binatang pun sama sejatinya punya ruh. Yang tidak dimiliki oleh binatang adalah natik, nalar tadi. Sehingga mungkin definisinya akan semakin melebar ketika apakah ruh sama dengan jiwa, itu definisi lama lagi nanti Pak. Tapi secara kesimpulan sederhana bagi saya, binatang pun punya ruh yang melekat dalam dirinya. Hanya perbedaannya nanti dengan manusia berkaitan dengan aspek taklif, kewajiban, itu yang berbeda. Di samping nalar atau akal yang memang tidak dimiliki. Yang unik lagi, manusia posisinya kan berdiri, Pak ya. Berdiri paling tidak ada 3 titik tekan tuh. Di atas ada akal, aklun, yang ada yang menyebut akal itu gabungan dari berpikir dan rasa. Kemudian di tengah ada hati, yang itu menggambarkan pengendalinya, dan di bawah ada perut, dan di bawah perut ada aurat. Posisi hati kenapa di tengah-tengah? Mengendalikan yang di atas, nalarnya supaya benar, mengendalikan yang di bawah, supaya perut dan di bawah perutnya juga benar. Itu bagi saya unik. Kalau binatang kan rata, Pak. Ya, rata semua. Antara otaknya, akalnya, terus sampai ke bawah kan sama semua. Berarti itu menggambarkan ya nggak punya pusat kendali bagi dia. Sehingga ketika seseorang sekali lagi pada ayat yang akan datang akan kita bahas, ketika seseorang hanya melampiaskan, mencukupi apa yang disebut kebutuhan perut dan di bawahnya, kembali ke yang tadi nantinya bisa jatuh sampai pada kerendahan binatang. Al-A'raf 179 menyebutnya 2, ulaika hum kal an'am, bahkan yang lebih bawah ya, balhum. Jadi menggambarkan di bawahnya. Kalau tadi kan sederajat ya, ini enggak, bahkan lebih rendah. Nah persoalannya kembali ke atas, pendengaran, penglihatan, dan hati. Barangkali itu Pak, Allah alam. Baik Bapak dan Ibu, barangkali waktu kita sadar kita sudah Pak. Sebelum itu kami menyampaikan informasi bahwa tadinya kita sebenarnya di
bisa habis asar. Tetapi setelah saya komunikasikan dengan Ustaz, beliau setiap hari S1 sudah penuh. Keluar. Buat kita harus sampai pula waktunya buatnya. Jadi, nah demikian lapis. Nah kita untuk mungkin dapat beberapa itu. Nah itu pertama. Yang kedua, tadi dari yang disampaikan beberapa kompetitif dan canggih dan kebal, betapa hebatnya yang menciptakan biasanya dan bumi titik nokta di debu. Jadi saya ada pertanyaan dulu, tapi tidak dijawab sekarang, untuk minggu depan. Oke, boleh. Yaitu apakah hanya manusia ini yang menciptakan Allah? Karena beliau Allah itu maha kuasa, maha luar biasa, enteng sekali kalau menciptakan yang lain. Iya. Jadi apakah hanya manusia di bumi ini saja makhluk yang Allah ciptakan untuk bertanggung jawab kepada Allah kemudian hari atau ada orang lain? Mudah-mudahan jawabannya Ya, baik, siap. Baik, demikian mungkin dari kita malam ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu ilmu bagi kita dan Ustaz. Amin. Jadi kalau kita yang kenakannya, mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Nanti dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini juga warnanya beda. Yang mana Pak Jusmin yang Itu Abu Ahmad. Amin. oh ya, bukan yang ini. Tapi itu kan baru. Gantinya dengan ada nama. Kantor kecamatan ya? Kan di kanan itu